wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadiratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah 1 bulan bersama kita dengan Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan sukacita. Setelah 1 bulan kita mendapati madrasah Ramadan dengan penuh perjuangan. Kita berjuang menahan haus dan dahaga, mengekang dan menahan hawa nafsu yang begitu membara, mendekatkan diri kepada Sang Kuasa. Semua itu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih satu, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba yang mengaku tahu diri. Nikmat yang terhitung dalam setiap nafas yang keluar dari hidung kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya sekedar rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus Allah alirkan di dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam, iman, serta nikmat yang tak terlihat dalam kehidupan, janganlah sampai kita ingkari. Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin yang terlantun keluar dari ujung lisan kita. Mewujudkan syukur ini dalam kehidupan yang nyata, menguatkan kesadaran bahwa Allah lah yang paling kuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu, beriringan dengan itu pun intensitas ibadah kita pun akan semakin layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita akan termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap kebaikan dari Allah, di mana Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih, tak ada kotoran ataupun noda yang menempel sehingga begitu senantiasa bersihnya. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga, agar kertas dan air yang tak ternoda ini tetap terpelihara. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimanakah caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa kepada Allah, bertaubat menjadi satu-satunya cara. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa yang telah kita lakukan. Sebagai wujudnya kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Namun jika dosa kepada sesama manusia, maka silaturahmi akan menjadi solusinya. Kata maaf itu harus terucap dari mulut kita, dan kita berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih baik, kehidupan bersama yang lebih bahagia. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134, Allah telah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap orang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah yang ditahan, memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat kesalahan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Sidang jamaah Idul Fitri yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mengingat bahwa sesama muslim adalah saudara.
saudara dalam naungan ridho ilahi, maka sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu ibarat tangan kanan dan tangan kiri, walau berbeda dan tak sama, namun harus selalu membantu tak kenal diri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran, sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitupun juga sebaliknya tangan kanan tak akan sampai menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih selama kita mendapati Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat nanti. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang-orang dekat yang ada di sekitar kita, terlebih pada sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu mereka kedua orang tua kita. Di dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta kita sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat keberuntungan kita di dunia. Bagi orang tua kita yang setelah lebih dahulu meninggalkan kita, kita ziarah ke makamnya, memanjatkan doa kepada Sang Kuasa, semoga mereka diampuni dosanya, diterima amal ibadah di sisinya. Bagi orang tua kita yang masih hidup dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, maka jagalah mereka, kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar mereka hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi dengan mereka? Sudahkah kita meraih tangan, mencium tangan mereka yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti. Jadikanlah kami anak yang tahu berbalas budi. Dan kita perlu sadari kesuksesan apapun tidak akan lepas dari support dan dukungan kedua orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridho orang tua menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahan adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka ketika kita masih kecil, tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, membesarkan kita dengan kasih sayang dan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya? Ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapi dan menggantikan pakaiannya ketika mereka terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah dan semakin tak berdaya, sambil tersenyum sebagaimana yang telah mereka lakukan semasa kecil kita dahulu? Oleh karenanya, di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari kita bersama-sama mendoakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan, serta kemudian mereka tetap terjaga di dalam Islam dan iman saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di momen Idul Fitri ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita bermunajah kepada Allah,
Kita berdoa semoga di hari kemenangan ini kita pun bisa menjadi para pemenang, para pribadi-pribadi yang unggul, insya Allah mendapatkan predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menundukkan kepala, kita menengadahkan tangan, kita meminta, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu ya Allah, yang selalu patuh kepadamu, sami'na wa ata'na, menjalankan apa yang telah Engkau perintahkan, kemudian total meninggalkan apa yang Engkau larang di dalam ketentuan yang telah Engkau tetapkan di dalam dinul Islam. Terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah solat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima bacaan Quran kami ya Allah, dan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan selama 1 bulan lama. Berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi kami masyarakat di kota Agats ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, entah itu yang telah kami lakukan secara langsung ataupun tidak langsung, entah itu sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa kami kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami kepada sesama saudara kami ya Allah, entah itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil sekalipun. Jangan Engkau jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kami. Berikan kami umur yang panjang, berikan kami kesehatan walafiat agar kami mampu bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Kami akan selalu rindu ya Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci. Kami akan selalu rindu untuk berpuasa. Kami akan selalu rindu untuk bermunajah di dalam solat lail, melaksanakan solat tarawih, mengkhatamkan Al-Quran, zikir yang kami lantunkan keluar dari mulut kami. Ya Allah, terkhusus untuk kedua orang tua kami, berikan mereka yang terbaik, berikan mereka yang terbaik di dalam kehidupan mereka ya Allah. Untuk ayah kami, sosok pahlawan yang tak pernah mengenal lelah, berpeluh melawan kehidupan, pagi, siang, malam, kadang tak pulang, hanya untuk membawakan sesuap nasi untuk mengenyangkan kami ya Allah. Mereka terlihat kuat di hadapan kami, tetapi hatinya begitu rapuh untuk membahagiakan kami. Keringatnya, kerja kerasnya, bahkan mereka bertaruh nyawa hanya untuk mendidik kami agar kami bisa menjadi manusia yang sekuat ini seperti sekarang ini ya Allah. Dan untuk ibu kami ya Allah, sosok manusia yang telah kami tumpani rahimnya selama 9 bulan lamanya. Kami susahkan ia selama kami dikandungnya ya Allah. Tak berhenti kami menyusahkannya, tiba saatnya kami dilahirkan. Antara hidup dan mati ibu kami berjuang. Yang ada di benaknya bagaimana supaya kami ini bisa keluar ke dunia dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, berikanlah mereka kekuatan hidup, mudahkanlah mereka ya Allah, karena mereka sudah sangat susah payah merawat dan membesarkan kami selama ini ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah, berikan mereka kesehatan. Dan jikalau orang tua kami masih Engkau berikan sakit, segera Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Jangan biarkan mereka merasakan susah ya Allah. Berikan mereka kenikmatan di sisa-sisa kehidupannya. Izinkan kami ya Allah untuk datang bersimpuh di hadapan kedua orang tua kami, mencium tangan mereka ya Allah, memeluk tubuh mereka yang semakin lama semakin tua, semakin lama semakin lemah tak berdaya. Di momen Idul Fitri ini ya Allah, di tanah rantau yang jauh tempat kami mencari nafkah ya Allah, selalu ada harapan
selalu ada rasa rindu untuk pulang kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan kedua orang tua kami, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah Engkau panggil terlebih dahulu ke sisi-Mu, ya Allah, berikan mereka kebahagiaan di alam barzakh. Jangan Engkau siksa mereka, ya Allah. Jangan diazab, ya Allah. Berikan mereka harum-haruman surga di alam barzakhnya, ya Allah. Kami akan berjanji, ya Allah, untuk mereka orang tua kami yang masih hidup dan berada di sisi kami. Kami akan berjanji kepadamu akan menjadi orang-orang yang berbakti kepada mereka, ya Allah. Rezeki yang kami dapatkan adalah rezeki mereka pula, ya Allah. Orang tua begitu luar biasa merawat 9 orang anak. Tetapi pada saat 9 anak itu telah mendapati usia dewasa, seiring waktu orang tuanya pun semakin tua dan renta. Belum tentu 9 orang anak itu mampu merawat 1 orang tuanya. Ya Allah, kami serahkan semua kepadamu. Apapun yang terbaik di dalam kehidupan kami, maka mudahkanlah, ya Allah. Kami memanjatkan doa terkhusus untuk kedua orang tua kami. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi orang tua kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Jangan dulu Engkau matikan mereka sebelum kami mampu membahagiakan mereka. Tetapi apa daya, mereka telah lebih dahulu keharibaan-Mu. Kami akan selalu mengirimkan doa yang terbaik, bersedekah untuk mereka agar pun mereka tersenyum di alam barzakh-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat merayakan hari raya Idul Fitri minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.